Saya Nofri Valdez Manulang MPM 208200005 akan menjawab pertanyaan yang pertama. Pada zaman era romantik. Era romantik yang muncul di awal abad 19 merupakan titik pencapaian paling cemerlang dalam sejarah seni dan kebudayaan manusia. Di semua lapangan seni, mulai dari seni lukis, tari, sastra, seni rupa, dan juga musik, era romantik mengusung tiga idealisme yang sama: kebebasan, emosi, imajinasi, dan individualisme. Era romantik dalam musik muncul tahun 1820 dan berkembang sampai tahun 1900. Musisi dan komponis-komponis besar di era ini antara lain Franz Schubert, Robert Schumann, Clara Wieck-Schumann, Frederick Chopin, Franz Liszt, Felix Mendelssohn, Hector Berlioz, Peter Ilyich Bedřich Smetana, Antonin Dvořák, Johannes Brahms. Mozart dan Beethoven adalah komposer klasik yang berperan penting bagi munculnya era romantik. Gabungan antara intensitas dan kehebatan, emosi dan romantisme telah diperkenalkan oleh Mozart, terutama melalui karya-karyanya yang terakhir. Beethoven melanjutkan tradisi Mozart dalam bentuknya yang lebih ekstrim, di mana emosi menjadi kekuatan dalam musik-musiknya. Ia tidak saja berbicara tentang kebebasan, tetapi juga eksploitasi emosi. Keduanya juga meletakkan dasar-dasar melodi untuk era romantik. Meskipun demikian, ada beberapa perbedaan antara musik era romantik dan klasik. Karya-karya romantik cenderung memiliki susunan warna suara, dinamika, dan pola titi nada yang lebih banyak. Juga tata bahasa harmoni musik romantik lebih terbuka dan luas, dengan lebih banyak memberi tekanan pada kekayaan warna dan chord-chord yang tidak stabil. Musik era romantik memasukkan penekanan pada ekspresi dan gaya individu yang begitu besar yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ketika mengomentari simfoni keempatnya, Tchaikovsky mengatakan bahwa tidak ada satu bar pun yang tidak memiliki gema ekspresi perasaanku dari hati yang paling dalam. Chopin merupakan contoh komposer paling jelas dan total dalam mengekspresikan perasaannya. Karya-karyanya begitu sangat orisinil dan penuh dengan letupan-letupan emosi. Sebuah dunia musik yang baru adalah tujuan yang ingin dicapai Chopin sejak dia masih muda. Salah satu kekuatan musik romantik adalah pada eksplorasi perasaan yang kemudian diekspresikan dengan begitu luas dan dalam. Sangat kelihatan sekali bagaimana para komposer begitu pandai membuat kontras-kontras perasaan dalam menggambarkan keakraban, kehangatan, kemesraan, melankolis, kerinduan, kesepian, bahkan kesedihan dan keputusasaan. Dan yang kedua, musik impresionisme. Musik yang ditandai dengan penggunaan akor-akor disonan yang waktu itu dianggap menyimpang dari kaidah yang telah mapan di masyarakat. Paduan nada yang kurang disenangi masyarakat justru menjadi mode khususnya untuk menutup suatu kadens. Musik impresionis dihasilkan dari romantis dan musik rakyat akhir berevolusi dalam Debussy. Dalam Debussy sebelum musik impresionisme telah mengungkapkan beberapa faktor di Chopin. Chopin sebelumnya menyadari nilai warna akan sebagai musik independen merupakan faktor penting. Rumit kabur harmoni warna yang kaya grids, tetapi juga dapat digambarkan dengan temperamen impresionisme tertentu. Persyaratan musik piano halus mereka dan penggunaan yang sangat baik dan pedal. Pada impresionisme, musik piano memiliki pengaruh penting.
beberapa karya Leeds judulnya sendiri mengandung sifat impresionistik seperti api, kinerja dalam terang, gerakan cepat. Opera Wagner telah banyak kombinasi suara yang inovatif. Rain emas, overtone dipamerkan oleh naik turun, berkabut suasana hati. Selain itu, musik oriental juga nutrisi penting musik impresionis seperti 1889 Paris, pameran dunia di Jawa dan pertunjukan musik Tenggara. Ada inspirasi besar bagi Debussy. Yang sebagai ciri-ciri musik impresionisme, yang pertama itu media penyajian, yang kedua ritme. Sebagian besar karya-karya pada zaman impresionisme ditandai dengan gerakan akord-akord paralel. Bahkan mulai kelihatan kegemaran masyarakat dengan pemakaian akord-akord 9 dengan denyutan bass dari akord sustain. Yang ketiga, melodi. Pada zaman impresionisme ditandai dengan penggunaan melodi dan tangga nada yang dipengaruhi oleh musik gamelan. Tokoh musik pada zaman impresionisme, yang pertama yaitu Achille Claude Debussy, yang lahir pada tanggal 22 Agustus tahun 1862 dan wafat pada tanggal 25 Maret 1918. Debussy adalah seorang komponis berkebangsaan Prancis. Musiknya dianggap sebagai peralihan dari zaman musik romantik ke musik modern di awal abad ke-20. Bersama dengan Maurice Ravel, ia merupakan salah satu figur utama dalam bidang musik impresionisme. Walau ia sendiri kurang menyukai pemberian nama aliran tersebut. Dan tokoh yang kedua adalah Maurice Ravel. Maurice Ravel adalah seorang komposer, pianis, dan konduktor berkebangsaan Prancis. Ravel lahir pada 7 Maret 1875 dan wafat pada 1937. Ravel dikenal sebagai tokoh era impresionisme. Seperti pendahulunya Claude Debussy, Ravel dianggap sebagai seorang komposer Prancis terbaik pada era 1920-an dan 1930-an. Slender, middle-aged man, Plan 7 with full head of hair, seen in Ravel di tahun 1925, lahir dari keluarga pecinta musik. Ravel menimba ilmu di sekolah musik papan atas, yaitu di papan konservatoire. Tokoh yang ketiga adalah Bela Bartok. Bela Bartok lahir 25 Maret 1881 dan meninggal pada tanggal 26 September 1945. Bela Bartok adalah seorang komposer dan pianis dari Hungaria. Dianggap sebagai salah satu komposer pada abad ke-20 melalui koleksi dan pembelajarannya terhadap musik impresionisme. Tokoh yang keempat adalah George Gershwin. George Gershwin adalah komponis dan penulis lagu asal Amerika Serikat. Hampir seluruh karyanya diciptakan bersama kakak laki-laki tertuanya, penulis lirik Ira Gershwin. Pada abad ke-20, seni musik mengalami revolusi dalam bentuk dan gaya yang kini dikenal dengan musik abad modern. Munculnya musik abad modern ini karena kesadaran kebangsaan dan pembebasan dari kolonialisme. Adapun ciri-ciri penting dalam gerakan musik modern yakni sikap emansipatif. Maka itu mulailah muncul aliran musik di zaman modern seperti impresionisme, ekspresionisme, dan eksperimental. Aliran ini berdiri tidak teratur. Musik modern adalah musik yang sudah mendapat sentuhan-sentuhan teknologi, baik dari segi instrumen maupun penyajian. Musik modern selalu berkembang dan ada pembaharuan seiring berkembangnya zaman. Musik modern bersifat
universal, serta menyeluruh sehingga semua orang bisa saja mengerti, memahami, dan menikmati musik modern tersebut. Perkembangan musik modern terjadi di tahun 1940 sampai 1960-an. Selain aliran musik eksperimental dan lain sebagainya, kehadiran teknologi saat itu juga memberi pengaruh yang kuat dalam perkembangan musik baru. Tokoh dan contoh musik abad modern. Tokoh yang pertama yaitu Claude Arcile Debussy dari negara Prancis, Bela Bartok dari Hungaria, Maurits Ravel dari Prancis, Igor Fedorovinsky dari Rusia, Edward Benjamin Britten dari Inggris. Contoh atau karya seni musik modern yakni seperti musik hip hop, rap, opera, blues, jazz, rock, pop, R&B, K-pop, electric dance music, reggae, anime musik, marching band. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Saya akan menjelaskan sedikit dari karya Debussy yang berjudul Foibles. Foibles adalah komposisi oleh Claude Debussy untuk piano solo dari tahun 1909. Ini adalah bagian kedua dari 12 prelude yang diterbitkan pada tahun 1910. Judulnya dapat diterjemahkan menjadi kerudung atau layar. Komposisi ini mempelajari seluruh skala nada secara intensif dengan pengecualian bagian 6, ukuran singkat dalam skala pentatonik. Struktur potongan mengikuti bentuk ternar. Bentuk ternar itu ABA. A dimulai di M1, B dimulai di M42, dan A aksen dimulai di M48. Bentuk tiga bagian ini diartikulasikan dengan struktur dinamis. A dan A aksen hanya memiliki dinamika lembut, piano atau lebih lembut, sedangkan B memiliki dinamika yang lebih luas dari piano ke forte. Bagian B juga dipisahkan oleh tempo yang lebih cepat dan peningkatan kepadatan nada. Akhirnya bagian A dan A aksen dicirikan oleh tangga nada utuh, sedangkan bagian B dicirikan oleh tangga nada pentatonik minor E datar. Skala nada utuh dan dinamika lembut memberikan bagian A dan A aksen suasana misterius dan menakutkan. Di bagian B, dinamika yang lebih keras, bagian yang lebih cepat, dan tangga nada pentatonik yang lebih konsonan dan akrab memberi pendengar jeda dari nada menakutkan, memungkinkan momen kejelasan yang singkat. Jika menafsirkan gerakan dalam terang kerudung, suasana misterius yang menakutkan dari bagian A terdengar terselubung. Suara bagian B yang lebih jelas dan lebih terbuka menghasilkan kesan selubung dilepas, tetapi kembali untuk bagian A aksen. Jika seseorang mengambil layar sebagai pemahaman yang mungkin dari judul, itu mengarah pada kemungkinan gambar kapal yang dibekukan dari bagian A dan A aksen, dengan bagian B yang lebih jelas, lebih keras, dan lebih terang menunjukkan laut yang lebih terbuka dan layar penuh dengan angin. Namun secara umum tidak ada struktur yang jelas bahwa potongan tersebut dapat dengan mudah masuk, baik bentuk ternar maupun bentuk biner tidak cocok dengan gaya karya tersebut. Bagian pentatonik membentuk bagian B, tetapi sebenarnya tidak cukup jelas untuk menyatakan itu pasti bentuk dari ternar atau ABA. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.